Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Mayernawati, nomor induk mahasiswa 203 2000121. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan bersosialisasi teman sebaya. Untuk poin pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang keterampilan. Menurut KBBI, keterampilan itu memiliki makna atau arti yaitu mampu dan cekatan. Menurut istilah, keterampilan adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh orang lain atau seseorang pada dalam diri manusia yang dilatih, diasah, serta dikembangkan secara terus-menerus sehingga menjadi potensial dalam melakukan sesuatu yang menghasilkan dengan baik dan benar. Kemudian ada macam-macam keterampilan. Poin pertama ada basic literacy skill, adalah suatu komponen atau kemampuan dasar yang melekat pada diri manusia atau dalam diri masing-masing individu yang mempunyai keterampilan skill. Keterampilan ini seperti membaca, menulis, mendengarkan, bercerita, dan lain sebagainya. Yang kedua ada technical skill. Jenis keterampilan ini diperoleh dengan proses pembelajaran secara khusus pada bidang teknik. Contohnya biasanya itu ada mengoperasikan komputer, kemudian dapat menggunakan telepon atau handphone. Yang ketiga ada interpersonal skill, yaitu suatu kemampuan yang mendasar yang dimiliki setiap individu dalam komunikasi antar individu satu dengan yang lain. Yang keempat ada problem solving, adalah suatu keterampilan yang mendasar dalam diri manusia yang secara potensial dapat diimplementasikan dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian ada contoh-contoh keterampilan sosial. Misalnya yang pertama ada kemampuan bekerja dengan tekanan. Setiap individu atau manusia memiliki kemampuan bekerja masing-masing. Jadi mereka itu mempunyai sikap yang tetap menunjukkan, dalam artian setiap manusia memiliki sikap tetap atau tenang dalam menunjukkan suatu ketenangan dalam menghadapi suatu permasalahan, entah dari masalah pekerjaan, bekerja di tempat mereka bekerja, atau suatu masalah yang dapat dipecahkan dari individu tersebut. Yang kedua ada kepemimpinan atau leadership, yaitu menjadi keterampilan yang potensial dalam memegang posisi atau jabatan tertinggi sebagai pemimpin dengan menunjukkan kemampuan secara optimal. Yang ketiga ada kemampuan berkomunikasi yang baik. Jadi setiap manusia atau individu itu memiliki keterampilan berkomunikasi yang berbeda. Berkomunikasi yang baik itu berkomunikasi dengan bahasa yang baik, benar, kemudian bahasa yang halus, lemah lembut. Kemudian yang keempat, kemampuan bernegosiasi yang baik. Setiap individu atau manusia memiliki negosiasi yang baik sehingga mereka dapat menciptakan antar interaksi satu sama lain dengan orang lain dengan bernegosiasi yang baik. Selanjutnya ada poin yang kedua adalah teman sebaya. Teman sebaya dalam artian yaitu kawan atau sahabat, yaitu sekelompok atau kumpulan orang yang saling berinteraksi, yang memiliki hubungan atau bergaul, karena mereka itu memiliki kesamaan dalam beberapa aspek, dari usia, umur, perkembangan dalam cara berpikir, kemudian status sosial dan pekerjaan dan hobi. Aspek-aspek dalam teman sebaya yang pertama itu tidak mempunyai struktur organisasi yang jelas.
Kelompok ini tidak mempunyai struktur organisasi yang jelas karena semua anggota mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama. Yang kedua adalah bersifat sementara, yaitu kelak bertahan lama karena tidak bertahan lama karena tidak ada struktur organisasi yang jelas. Yang ketiga adalah teman sebaya mengajarkan individu tentang kebudayaan yang luas, struktur kebudayaan yang luas, sehingga satu sama yang lain itu kita kan misalnya mempunyai teman yang berbeda daerah ya, pasti kan misalnya berbeda luar Jawa atau bagaimana, pasti mempunyai kebudayaan yang berbeda. Kemudian anggotanya adalah individu yang sebaya. Selanjutnya ada fungsi dan peran. Fungsi dan peran yang pertama adalah mengajarkan kebudayaan tadi, sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua mengajarkan mobilitas sosial. Mobilitas sosial di sini itu adalah perubahan status yang lain. Misalnya ada kelas yang menengah dan ada kelas yang rendah, itu namanya mobilitas sosial atau tingkat sosial. Dan yang ketiga ada membantu peranan sosial yang baru. Yang keempat, teman sebaya sebagai sumber informasi bagi orang tua dan guru, bahkan untuk masyarakat setempat. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan teman sebaya. Yang pertama adalah kesamaan usia. Nah, setiap individu pribadi pasti mempunyai teman atau sahabat yang memiliki usia yang sama, usia yang berbeda. Yang kedua adalah situasi. Situasi di sini itu menjelaskan bahwa suatu hubungan teman sebaya itu juga mempunyai situasi. Jadi situasinya mulai dari kecil, kemudian tumbuh dewasa, kemudian remaja, pasti itu mempunyai situasi sendiri. Yang ketiga keakraban. Jadi teman sebaya, kawan atau sahabat pasti memiliki keakraban yang berbeda. Yang keempat ada ukuran kelompok. Jadi ukuran kelompok di sini memiliki makna setiap individu, setiap sahabat atau kawan pasti mempunyai ukuran kelompok masing-masing, kelompok atau grup tertentu. Yang kelima ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif di sini memiliki makna setiap individu atau manusia pasti memiliki kognitif yang berbeda. Selanjutnya ada bersosialisasi. Makna sosialisasi di sini itu mempunyai arti berinteraksi dengan orang lain, yaitu proses pemindahan ide atau gagasan dari masyarakat ke individu. Gagasan ini tuh dapat diterima individu dari proses belajar, kemudian mengenal nilai sosial kemasyarakatan. Bentuk-bentuk bersosialisasi yang pertama ada sosialisasi primer dan sekunder. Sosialisasi primer itu proses pertama dan utama yang dialami oleh individu. Mengapa? Karena sosialisasi primer itu mempunyai tahap pertama adalah keluarga ketika masih anak-anak. Dan yang kedua sosialisasi sekunder, lanjutan dari sosialisasi primer. Di sini individu itu mempunyai nilai atau memulai proses identitasnya yang baru dari lingkungan masyarakat, kemudian anak-anak mengenal sekolah sebagai lembaga yang mempengaruhi proses sosialisasi terhadap masyarakat tersebut. Kemudian tahap-tahapnya. Tahap yang pertama ada tahap memahami diri. Menurut pandangan orang lain, contohnya adalah anak merasa dirinya pintar karena nilai bagus atau prestasi lebih dari teman sebayanya. Yang kedua, tahap merasakan adanya penilaian dari orang lain. Contohnya adalah anak merasa dirinya hebat karena orang lain memujinya. Kemudian yang ketiga, tahap dampak dari penilaian dirinya. Contohnya misalnya dari pemandangan anak yang hebat tadi, itulah muncul rasa bangga dan percaya diri. Kemudian faktor yang mempengaruhi sosialisasi yang pertama adalah sifat individu. Pada dasarnya diturunkan oleh kedua orang tuanya. Sifat inilah yang akan mempengaruhi proses sosialisasi di luar lingkup keluarganya. Yang kedua, hubungan psikologis. Psikologis ini memiliki hubungan yang kuat
misalnya ibu dan janinnya ketika dikandungnya. Kemudian kepribadian, setiap individu atau manusia pasti memiliki kepribadian yang berbeda dalam berinteraksi karena dipengaruhi oleh lingkungan, kemudian ada budaya sosial, kemudian ada fisik, dan yang keempat adalah motivasi. Motivasi memiliki makna yaitu suatu dorongan pada seseorang atau individu untuk bersosialisasi dengan sebayanya maupun lingkungan masyarakat.